Jadi ada revolusi besar yang dibawa oleh para sufi Persia. Jadi sebelum muncul para sufi ini, banyak umat Islam, di situ disebut awam, yang meyakini bahwa untuk ketemu dan kontak sama Allah itu ada pakemnya. Harus ikut aturan-aturan formal dan resmi. Harus manut petunjuk yang berwenang. Apakah itu ulama, apakah itu kiai, apakah itu. Nah, para sufi ini membongkar itu, bikin revolusi besar dengan menunjukkan bahwa ndak setiap orang bisa ketemu Allah. Setiap orang bisa ngobrol sama Allah. Ndak ada jarak, ndak butuh perantara. Syaratnya apa? Bersihkan egomu, bersihkan dirimu sampai kamu layak untuk Allah datang padamu. Jadi kalau dirimu bersih, Allah layak datang, Allah akan datang. Singkirkan sifat-sifat duniawi. Dengan asumsi ini terus para sufi merumuskan banyak sekali ajaran yang intinya adalah setiap kita bisa berhubungan langsung sama Allah. Tidak harus pakai banyak perantara macam-macam. Nah, ini sebenarnya kritik zaman itu pada dominasi orang-orang Arab. Jadi Persia ini awalnya adalah dinasti besar, kerajaan besar menguasai hampir 3/4 dunia. Begitu Islam datang, dia kalah. Terus apalagi sejak era Umayyah dilanjutkan sampai Abbasiyah, ada bau Arabisme yang kuat. Gubernur harus Arab, khalifah harus Arab, apa-apa harus Arab. Bahkan ulama, kiai dianggap Arab lebih afdol, yang jenggotnya lebih panjang, yang jubahnya lebih. Kan ada gambaran kayak gitu. Dianggapnya kita ini agak jauh sama Allah, yang lebih dekat sama Allah itu yang Arab. Kan ada ya, sampai hari ini kan pandangan kayak gini ada. Jadi pokoknya enggak, kita harus manut sana kiblatnya, karena Ka'bahnya ada di sana dan orang sana pasti lebih alim daripada kita. Ada kan persepsi kayak gitu. Nah, para sufi Persia ingin membongkar itu. Enggak, setiap orang punya hak atas Allah. Dia bukan hak eksklusif para ulama tertentu, orang-orang tertentu. Dari situ saya bilang tadi muncul banyak sekali ajaran. Yang paling terkenal kan 3: Ittihad Abu Yazid Bustami, kemudian hululnya Al-Hallaj ini, dan yang ketiga Wahdatul Wujudnya Ibnu Arabi. Yang paling puncak terkenal dalam tradisi tasawuf falsafi. Kalau dijelaskan ringkes, ittihad itu dari bawah ke atas. Hamba yang berusaha naik sampai puncak bersatu sama Allah. Kalau hulul dari atas ke bawah, hamba yang mengosongkan dirinya sehingga Allah terus bisa masuk. Kalau wahdatul wujud, diusahakan apa enggak diusahakan, hakikatnya kita satu sama Allah. Ibnu Arabi, diputar lagi rekamannya. Nek tak jelasin lagi kamu nanti pening. Oke, jadi itu ajaran-ajaran. Jadi awalnya hulul ini, manifestasinya apa? Kalau orang sudah mengalami hulul, maka itu sebenarnya hadis di Sunni kan banyak beredar ini. Ketika seseorang sudah sangat dekat sama Allah, kalau di para sufi bahkan gak cuma dekat, jadi satu. Itu kalau dia ngomong, yang ngomong bukan dia tapi Allah. Kalau dia mendengarkan, kalau dia berbuat, semuanya bukan dia tapi Allah. Kehendaknya bukan kehendak dia tapi sudah kehendak Allah. Ya kayak kamu kalau jatuh cinta itu loh kan, apa-apa kan sudah dia, bukan kamu lagi. Begitu kamu jalan-jalan ke mall, lihat baju, wah ini kalau tak beli ini suka mesti ya dia, kan selalu dia.
Makan aja, wah ini kalau tak beliin ini dia seneng loh makan kayak gini biasanya. Ada apa aja yang terbayang dia. Nah, itu ketika orang sudah sangat dekat jatuh cinta, maka jatuh cintalah sama Allah, maka pikiranmu, ucapanmu, perbuatanmu ya selalu isinya Allah. Nah, itu gambarannya. Kalau ketika orang jatuh cinta itu kan egonya nyisih, dimasuki oleh ego yang dia cintai. Dirinya sudah nggak berarti apa-apa. Dan itu kan para sufi mati-matian menjelaskan ini. Beberapa malah bikin cerita-cerita alegoris. Misalnya bikin Laila Majnun lah, bikin Shirin Farhat lah. Itu sebenarnya sindiran untuk jatuh cintalah sama Allah kayak kamu kalau jatuh cinta sama lawan jenismu itu loh. Harusnya lebih dalam dari itu. Kayak Laila Majnun itu kan gimana orang sampai segila itu. Bukan gila, tapi sampai segila itu ketika jatuh cinta. Nah, teori ini nggak laku bagi yang jomblo. Oke, nah, ya yang belum merasakan diinget-inget aja jadi teori. Yes, sopo ngerti besok kepake jadi. Ya, buktikan sendirilah besok. Tapi yang sudah punya bisa sekarang. Oke, jadi ketika kamu sudah dekat dengan sesuatu, cinta dengan sesuatu, biasanya dirimu lenyap. Yang ada hanya dia. Dan itu yang dialami oleh para sufi, termasuk Al-Hallaj. Tawasin itu sebenarnya ngambil dari salah satu huruf muqatta'ah dalam Al-Quran. Kan di beberapa surat itu ada yang diawali dengan kalimat to sama sin. To sin, jadi tosin yang banyak jadi tawasin. Memang isinya mengarah ke akhirat. Jadi sehingga kitabnya diterjemah jadi filsafat kematian. Itu kalimat pertama. Jadi tosin, kebenaran adalah bentuk cahaya yang memancar dari yang gaib. Ia terlihat dan memancar kembali kepada yang gaib. Dan kebenaran itu melampaui segala cahaya dan menjadi cahaya di atas cahaya. Dan benderangnya memancar ke seluruh purnama. Titiknya yang paling terang menjulang ke angkasa yang diselimuti oleh rahasia. Ini kalau cuma kamu baca, insya Allah kamu tidak paham. Ya, jadi hampir semua sufi Persia menganalogikan kebenaran dengan cahaya, dan puncaknya kebenaran adalah cahaya maha cahaya. Kalau dianalogikan ya, cahaya itu bukan kok kayak cahaya beneran, tapi ini semacam analogi. Sama kayak kamu melihat sesuatu, matamu siap, sesuatunya juga siap. Tapi kalau cahayanya nggak ada, nggak akan terlihat. Mikrofon ini siap, mata kita juga siap untuk lihat mikrofon. Tapi begitu listriknya mati, mikrofon ini tidak akan kelihatan. Jadi kebenaran itu ketika ada cahaya, dialah yang mengantarkanmu pada pemahaman tentang mikrofon ini. Akalmu juga begitu, otakmu siap, yang mau dipikir siap. Tapi kalau nggak dapat pancaran cahaya dari Allah, kalian nggak akan bisa nangkep pengetahuan. Para ulama tidak akan, para ilmuwan secanggih apapun nggak akan bisa moto gimana kerja otak menangkap pengetahuan. Itu sama kayak mata yang atas fasilitas cahaya dia bisa paham sesuatu, bisa melihat sesuatu. Jadi otakmu itu ada sambungan transmisinya dengan Allah. Bentuk transmisinya itu cahaya. Makanya para ulama zaman dulu menyebut al-ilmu itu nurun. Ilmu itu cahaya. Itu loh. Jadi
pengetahuan apapun yang kamu pahami, berarti ada cahaya yang terpancar di situ. Dari situ kamu bisa paham. Jangan gaya merasa kamu pinter bisa paham sendiri. Kalau Allah tidak ngasih nurnya, sama kayak takmir nggak menyalakan lampunya, kamu tidak akan paham, kamu nggak akan bisa lihat mikrofon ini. Itu analogi cahaya. Maka kan selalu begitu, semakin kamu dekat sama Allah, semakin kamu makrifat. Kenapa? Cahayanya semakin terang. Kenapa? Allah lah sumber cahaya itu. Allah lah sumber semua pengetahuan. Jadi semakin dekat sama sinyalnya, HP-mu kan semakin jelas, semakin banyak sinyalnya. Semakin kamu dekat sama lampunya kan semakin terang, semakin jauh semakin gelap. Jadi kebenaran adalah cahaya, kebalikannya berarti apa? Yang gelap, yang jelek, yang jahat, itu berarti ketika cahaya nggak menjangkau ke situ. Nah, itu ajaran rumit tentang cahaya yang banyak diajarkan oleh para sufi. Jadi, nah, kalau masih belum paham, nanti kamu ulang lagi ya rekamannya bagian ini. Karena aku ngulang-ulang terus kamu bingung, diulang lagi mesti kamu paham 2-3 kali. Jadi bagaimana cahaya adalah perantara kebenaran. Dan nanti ada Nur Muhammad. Nanti kita lihat posisinya Nur Muhammad di antara cahaya.